Halo anak-anak sekolah minggu GKA Sion. Lause punya pengumuman. Berdasarkan peraturan pemerintah, selama pandemi ini kita masih harus bersabar untuk tidak beribadah di gereja dan tetap dalam ibadah online setiap minggunya. Lause berharap kalian selalu bertekun dalam doa dan tetap bersemangat ya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Papa Mama dan adik-adik. Berjumpa lagi dalam ibadah anak. Sebelum memulai ibadah, perhatikan panduan ibadah berikut ya. Mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah online. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti sedang berada di dalam gereja. Adik-adik dapat mengikuti instruksi dari lause-lause dengan antusias. Selama mengikuti ibadah, adik-adik harus fokus dan tidak melakukan kegiatan yang lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Shalom anak-anak di rumah. Shalom. Shalom Mas Hendro. Shalom Mas Leni. Apa kabar? Baik. Luar biasa. Anak-anak yang di rumah apa kabar semuanya? Oh, pasti baik dong. Yang di Singaraja? Wes, Singaraja baik gak? Yang di pusat? Oh, apalagi. Waduh. Yang di mana lagi? IR. Yang di R. Yeay. Di Pupuan. Yeay, pasti semuanya baik. Satu lagi? Karyasari. Karyasari. Semuanya pasti sehat ya sekarang dalam penyertaan Tuhan ya, luar biasa. Senang sekali bisa ketemu lagi hari ini. Betul. Di ibadah sekolah minggu kita GKA Sion. Semua sudah siap ibadah belum nih? Udah dong, harus udah dong. Ya. Lu masih ada yang duduk? Ayo semangat dikit. Masih ada yang giliran? Lap dulu. Oke, yuk Los Hendro kita mulai ibadah kita Ya. ya. Kita mau pujikan satu pujian yang menceritakan tentang betapa besarnya Allah kita itu. Nama di atas segala nama. How great is our God. Semuanya berdiri. Kita Oke. pujikan. Ayo berdiri. How great is our God? How great is our God? Sing with me, how great is our God? And all we see, how great is our God? How great is our God? Sing with me, how great is our God? And all we see, how great is our God.
memberkati sekali. Betul. pujian. Kita mau doa dulu. Ya. Ya, lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa yuk. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih pimpinan penyertaan-Mu 1 minggu ke belakang dan juga segala berkat, lindungan, kesehatan yang Tuhan berikan buat kami, buat keluarga kami mengucap syukur. Sebentar kami akan melanjutkan puji-pujian kami. Kami mohon akan pimpinan penyertaan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami semua telah berdoa. Amin. Amin. Jalan yuk. Jalan mau kemana? Jalan ke sono. Nanti mentok. Kesini kalau gitu. Sama juga. Terus gimana jalannya gimana? Muter-muter aja gimana? Ya, Lausa Hendro ikutin Lausa ini aja dah. Kalau gitu, kalau mau ikut saya, kita jalannya beserta Yesus. Oke, jalan serta Yesus ya. Oke. Ayo, Se. Sambil tepuk tangan dong. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Selamanya nih Kak? Selamanya. Sampai kita dipanggil Tuhan. Sampai ketemu Tuhan Yesus. Iya, jalan terus sama Tuhan ya. Karena apa Kak? Karena kalau jalan serta Yesus itu selalu ada kedamaian. Kedamaian. Iya. Kalau jalan sama teman, bisa aja teman lari ninggalin kita. Betul. Ada sukacita juga ya Kak ya? Yes. Biarpun kita sedih, jalan beserta Tuhan Yes, pasti senang. pasti senang. Ya. Oke, kita mau lanjutin pujian kita apa lagi? Pujian kita Lausa Hendro percaya nggak sama Tuhan Yesus. Kalau tadi bilang jalan serta Yesus selamanya. Orang yang jalan serta Yesus itu selamanya itu pasti dia percaya sama Tuhan Yesus. Pasti dong, kan semua karena anugerah Tuhan. Ya, kalau gitu kita mau ajak nih anak-anak untuk mengambil satu keputusan untuk berjalan dengan Yesus selamanya. Tapi pakai versi kita pakai itu loh, pakai bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris bisa nggak ya? Kan ada yang istilah Anda bisa bahasa Inggris. Nah, Bisa. kita mau belajar bahasa Inggris Ya. sekarang ya. Lagu Pakai apa bahasa tuh? Inggris. I have decided. Oh iya, itu kan pernah di VBS. Oh iya, pasti ingat semua. Ingat lah pastinya. Ya. I have decided to follow Jesus. Ayo. Decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me. The cross before me, the world behind me. The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back. Sekali lagi ya Kak. Yes. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me. The cross before me, the world behind me. The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back. No turning. No turning back, no turning back. No turning. No turning back, no turning back. Artinya apa sih Kak? Kalau sudah mengambil keputusan untuk mengikut Yesus, nggak usah toleh-toleh lagi di belakang. Oh, jangan toleh ke belakang. Jadi maksudnya itu udah lupain semua dosa-dosa kita
dan fokus untuk berjalan ke depan bersama dengan salib Tuhan. ya Tuhan Yesus yang Tuhan sudah Yesus. mati disalib buat menebus kita dari semua dosa-dosa kita. Oke. So udah move on. Oh yes, harus move on. Sekarang harus move on. Tapi move on-nya bersama Yesus. Iya, harus move kita kan on. anak-anak Tuhan. Betul. Mas Hendro, kayaknya udah waktunya dengerin firman deh. Oke. Ya, Kita akan mau dengarkan pujiin firman Tuhan ya. Kita akan nyanyikan lagu apa? Tabur firman-Mu. Tabur firman-Mu. Siap hati ya untuk dengar firman ya. Tabur firman-Mu padaku, pimpin aku di jalan-Mu, bentuk aku seturut-Mu, agar aku senangkan. Tabur firman-Mu padaku, pimpin aku di jalan-Mu, bentuk aku seturut-Mu, agar aku senangkan-Mu. Tabur firman-Mu padaku, pimpin aku di jalan-Mu, bentuk aku seturut-Mu, agar aku senangkan-Mu. Bentuk aku seturut-Mu, agar aku senangkan-Mu. Baik anak-anak, yuk mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, bahkan teramat baik bagi kami di hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah memuji-muji Engkau. Dan saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Tolong kami, berikan telinga yang sungguh mau dengar-dengaran, dan hati yang sungguh mau taat akan firman-Mu. Berkatilah usaha kami yang akan menyampaikan firman-Mu, dan berkati kami semua ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Selamat pagi anak-anak. Wah, bagaimana hari ini? Pada happy semuanya tidak? Nah, kalau Lawson ini sendiri happy. Nah, saya harap Lawson ini harap anak-anak juga happy. Nah, tetapi kalau kita lagi happy, kita belajar untuk selalu mengucap syukur ya. Nah, tapi kalau Lawson mau tanya, kalau anak-anak lagi sedih nih ya, kalau lagi sedih, nah, anak-anak bisa mengucap syukur enggak? Lawson ini pikir dulu, wah kalau Lawson ini sendiri, biasanya susah sih memang ya, tetapi Lawson ini tetap mengucap syukur karena ada Tuhan Yesus yang menolong kita di dalam kita kesusahan, di dalam pandemi ini ada Tuhan Yesus yang selalu menopang kita. Nah, sama halnya anak-anak ya, di dalam cerita hari ini Lawson mau cerita ya, ada tentang Pak Petrus dan teman-temannya, murid-murid Tuhan Yesus ya. Nah, mereka setelah menerima Roh Kudus, diberi kuasa, mereka itu selalu memberitakan Injil ya. Mereka memberitakan Injil di bait Allah, mereka berkumpul, bersekutu. Wah, dan tiba-tiba ada banyak orang datang ya. Mereka mau haus, mau mendengarkan tentang Injil, tentang Tuhan Yesus yang bangkit dan hidup. Dan waktu itu semuanya orang datang makin banyak. Wah, murid-murid Tuhan Yesus, Pak Petrus juga, mereka melakukan banyak mujizat. Ada orang banyak yang disembuhkan, ada yang lumpuh bisa berjalan kembali, ada juga yang kena roh jahat, tetapi roh jahatnya sudah tidak ada lagi karena kuasa Tuhan lebih besar, luar biasa, dan makin banyak orang percaya. Tetapi ada satu hal yang terjadi anak-anak, ada imam besar ya, imam besar dan orang-orang Saduki. Mereka tidak suka, mereka melihat para ahli Taurat, mereka melihat bahwa banyak murid-murid Tuhan Yesus
punya pengikut yang banyak, mereka tidak suka. Mereka tidak suka bahwa murid-murid Tuhan Yesus memberitakan Injil tentang Tuhan Yesus ya, dan mereka mau memenjarakan mereka. Mereka ditangkap, mereka dipenjara. Kalau anak-anak dipenjara bagaimana? Sedih enggak? Pastinya sedih ya. Tetapi murid-murid Tuhan Yesus ini mereka tidak sedih loh. Mereka percaya bahwa ada Tuhan Yesus yang menyertai. Dan benar sekali, pada waktu itu ada malaikat datang dan membebaskan mereka. Dan tidak begitu aja, di penjara itu benar-benar mereka di penjara itu mereka dikunci ya. Dan kuncinya itu waktu mereka dibebaskan benar-benar masih tetap keadaan utuh ya anak-anak ya. Mereka dibebaskan. Dan malaikat pesan kepada mereka, tetap kalian harus memberitakan Injil ke rumah bait Allah. Anak-anak habis itu mereka tetap ke rumah bait Allah ya. Mereka dengan sukacita memberitakan Injil. Dan banyak orang yang percaya. Nah, anak-anak sementara itu di tempat pengadilan, di situ ada imam besar dan juga ahli-ahli Taurat dan orang-orang Saduki yang gak suka murid-murid Tuhan Yesus dan Petrus. Mereka berkumpul di sana. Mereka sudah siap-siap tuh. Siap-siap untuk apa? Untuk mengadili Petrus dan teman-temannya. Dan mereka menyuruh prajurit untuk mengambil tahanan. Tiba-tiba prajurit itu pergi ke tempat penjara. Dan wah, kosong. Pintunya itu benar-benar rapi, masih dikunci, tetapi orangnya sudah tidak ada. Dan habis itu prajurit itu kembali lagi melaporkan ke tempat pengadilan ya. Mereka bilang, orang-orang murid Tuhan Yesus, Petrus dan murid-murid Tuhan Yesus yang lainnya sudah tidak ada. Dan apa yang terjadi? Mereka bingung di mana ya mereka ya. Tetapi ada satu orang ya, ada seorang yang sudah mendengarkan, sudah melihat bahwa Petrus dan murid-murid Tuhan Yesus yang lain ada di bait Allah sedang memberitakan Injil ya, dengan semangat memberitakan Injil ya. Dan mereka bilang mereka masih ada di bait Allah, kalau mau ke sana aja. Lalu prajurit datang ya, prajurit datang menangkap Petrus dan murid-muridnya yang lain ya, dan mereka mau diadili di ruang pengadilan. Dan di situ Petrus disiksa juga ya, tetapi mereka tetap lebih sungguh-sungguh, lebih sukacita lagi. Karena kenapa? Mereka yakin bahwa ada Tuhan Yesus yang menjaga mereka, menopang mereka, menyertai mereka, dan mereka percaya akan hal itu. Nah, sama dengan hal itu di dalam kehidupan kita juga anak-anak ya. Kadangkala banyak halangan di dalam hidup kita. Seperti contohnya pandemik ini, kita nggak bisa keluar. Mungkin ada kita yang lagi sakit, mungkin ada yang lagi sedih hati. Tetapi itu tidak bisa menghalangi kita semuanya. Karena kenapa? Kita selalu percaya ada Tuhan kita yang menopang kita, yang menyertai kita. Tuhan kita itu hebat. Tuhan kita itu lebih kuat. Tuhan kita itu luar biasa. Nah, anak-anak, sekarang Lawson ini mau sedikit bereksperimen ya. Nah, kita lihat ya eksperimennya Lawson. Di sini ada tempat kayak vas gitu ya. Terus ada kayak mangkok besar, ada isi air ya. Nah, sekarang dan juga ada 2 lilin. Nah, kita mau lihat sedikit ya eksperimennya. Nah, lilin ini Lawson mau nyalakan ya. Oke, hati-hati ya. Lilin ini biasanya kita bisa menandakan di lilin ini bahwa kita lagi happy ya, bersinar, happy terus ya. Nah, anak-anak, lilin ini bisa seperti kita lagi happy ya, menyala terus ya. Tetapi ini vasnya seperti yang menghalangi kita ya anak-anak ya. Nah, kita mau lihat bagaimana reaksinya ini ya. Oke, kita coba ya. Langsung tutup ya. Apa yang terjadi ini anak-anak? Wah, airnya tiba-tiba menyerap. Apa yang terjadi ya? Airnya naik anak-anak. Dia habis itu gimana? Coba langsung lihat. Kering ya anak-anak. Nah, anak-anak lihat tuh, lilinnya mati ya. Nah, seperti tadi Lawson ini sudah bilang,
fase-nya ini seperti halangan ya. Jadi kayak kita lagi banyak halangan ya, lagi sedih, lagi susah, lagi pandemik ya. Tetapi ada air itu tiba-tiba naik ya, menopang ya di bawah, dari bawah. Nah, itu seperti Tuhan Yesus yang menopang dan menyertai kita. Nah, kita belajar di dalam setiap kesusahan, kesulitan, kita selalu bersandar kepada Tuhan kita, Tuhan Yesus yang luar biasa hebatnya, yang selalu menopang kita. Sama seperti Tuhan Yesus menopang Petrus dan murid-muridnya, Tuhan Yesus juga akan menopang kita semuanya. Nah, udah selesai, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman hari ini. Kiranya firman ini bisa menjadi firman yang hidup di tengah kehidupan kami. Ajar kami untuk selalu bersandar dan percaya selalu bahwa Tuhan Yesus selalu menyertai kami. Meskipun kami lagi happy, meskipun kami lagi susah, kami ajar kami untuk selalu bersandar penuh kepada Tuhan Yesus. Tuhan, tolong pimpin hidup kami selanjutnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Gimana anak-anak? Firmannya oke kan? Nah, ayat hafalan minggu ini terambil dari Matius 28 ayat 20. Matius 28 ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Oke anak-anak, jangan lupa kita ada persembahan, minta tolong papa mama bisa transfer melalui QRIS yang ada di sini, atau bisa lihat nomor rekening kita di gereja, ada di bawah deskripsi di bawah ini. Oke, selamat hari Minggu, dadah, Tuhan Yesus memberkati.